Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Selasa ini semoga kalian diberikan mood booster yang baik, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi hari-hari ini dengan gempuran para DC. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mendapatkan pinjaman ataupun mengajukan pinjaman ketika kalian skor 5. Bisa nggak ya? Dan perlu kalian ketahui kalau skor 5 kalian bisa apa dan harus apa untuk yang masuk ke dalam Slik OJK. Nah, ini perlu juga pemahaman buat kalian semuanya ketika nantinya kalian tahu bahwa kalian masuk ke dalam skor 5. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum lanjut kita bahas dulu ya untuk skor-skor yang ada di Slik OJK. Nah ini buat teman-teman semuanya yang masih pada bingung, yang masih mulai kayaknya ini awal tahun baru udah mulai banyak yang mungkin melunasi hutangnya, mau pengajuan pinjaman ataupun dapat rezeki baru, mau melakukan pengambilan ini itu, mau memperbanyak aset gitulah ya. Tetapi terkendala karena ada beberapa galbay di beberapa tahun yang mungkin baru ketahuan sekarang. Nah buat kalian yang sekarang masih galbay, jangan khawatirkan untuk masuk ke dalam Slik OJK. Kalian fokus aja untuk perbaikan hidup kalian, fokus aja dengan uang yang ada saat ini, jangan menambah utang lagi, fokuskan saja itu untuk kehidupan kalian. Nantinya hutang ini pasti akan bisa diselesaikan. Tetapi perlu diingat bahwa hutang yang masuk ke dalam Slik OJK tidak akan bersih dengan sendirinya. Jadi buat kalian semuanya yang masih mendapatkan penawaran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatakan bisa melunaskan hutang, bisa membersihkan nama di Slik OJK, bisa nanti pengajuan untuk pelunasan ini itu semua hoax. Karena banyak sekali dengan bayar 200.000 kalian bisa untuk membersihkan nama di Slik OJK, bayar 200.000 bisa nanti hutang kalian atau data kalian hilang di sistem pinjol. Itu semuanya hoax ya teman-teman ya. Jadi perlu hati-hati lagi. Nah, buat teman-teman semuanya yang sekarang sudah ngecek Slik OJK karena kebetulan mau melakukan pinjaman, kalian perlu perhatikan. Kalau kalian galbay kemarin baru dalam waktu 2 bulan, berarti kalian masih masuk dalam skor 1. Jadi kalau dapatkan WA DC yang mengatakan bahwa nanti akan masuk datanya ke dalam Slik OJK, padahal kalian tahu diri kalian baru galbay 1 bulan. Berarti di Slik OJK nantinya kategori kalian itu masih lancar, alias masih bisa ngambil hutang ataupun kalian masih bisa minjol lagi seandainya kalian memang butuh uang. Karena yang namanya manusia, kita nggak tahu saat ini kita memang mau pelunasan, tetapi dalam kondisi apapun tiba-tiba kita butuh uang, kita manalah tahu ya ke depan kita seperti ini seperti itu. Yang kita harapkan kita baik-baik saja, bener kan ya. Nah kalau masih dalam kondisi hutangnya galbay 1 bulan 2 bulan, itu masih dalam kategori call 1. Separah-parahnya itu kalian masuk dalam call 2. Perlu diingat, call 1 dan call 2 semua bank masih bisa melakukan pinjaman, asalkan kalian tunggu dulu waktu sampai 3 bulan ataupun paling lama 6 bulan itu namakan akan bersih. Oke, lanjut lagi kita teman-teman ya untuk skor 3, 4 dan 5. Nah ini buat teman-teman semuanya, kalau sudah masuk skor 3, 4 dan 5 berarti kalian galbaynya sudah di atas 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan ke atas. Kalau untuk yang skor 5, nah ini terjadi kepada teman saya baru-baru ini dan sudah saya ajukan, arahkan untuk biar lolos. Ternyata sudah sekitar 5 orang lolos semuanya ya teman-teman untuk melakukan pinjaman KUR. Jadi yang perlu kalian perhatikan ketika kalian memiliki tunggakan yang masuk ke dalam Slik OJK dan kalian tidak tahu ternyata itu masuk ke dalam Slik OJK, nah kalian bisa lakukan pertama kali, kalian list dulu hutang-hutang yang kemarin kalian galbay, karena ada beberapa pinjol yang memang hutangnya hanya 10.000 dia akan masuk ke dalam Slik OJK ya. Terus kekurangan pembayaran denda kalian itu akan masuk ke dalam Slik OJK. Nah di sini ada beberapa pinjol yang memang sudah saya catat, itu dia pasti akan masuk ke dalam Slik OJK. Yang pertama itu ada Shopee. Hati-hati untuk Shopee, kalau hutang kalian hanya terkisar 9.000 saja ataupun ada denda yang memang tidak terbayarkan,
dia akan masuk ke dalam Slik OJK. Ketika kalian mau pinjam nantinya setelah beberapa tahun kalian pelunasan, terus kalian mau melakukan pinjaman, itu akan terkendala walaupun nilainya 9.000. Cara pengajuannya bagaimana Mbak kalau sudah seperti ini? Hubungi CS-nya, bukan CS dari paket-paket atau Shopee Express, bukan dari CS pinjolnya, S pinjam ataupun S pay letter. Sampaikan saya mau bayar hutang saya yang terkendala di Slik. Nanti kalian akan dikasihkan virtual account. Nah, kalian bayarkan, jangan lupa struk pembayarannya serta percakapan kalian dengan DC-nya ataupun CS-nya itu kalian print buat membuktikan bahwa kalian sudah melunasinya. Ingat ya, kalau Shopee 4.000 pun masuk ke dalam Slik OJK. Nah, jadi ini buat teman saya yang memang mau melakukan pinjaman ternyata terkendala di Slik OJK. Nah, hutangnya itu hanya sebesar 98.000. Kalau kalian mau melakukan pinjaman, nah pinjamannya itu kan dalam berbentuk kur misalnya ya. Kalian bisa lakukan pengajuan 3 hari dari masa pelunasan, tapi perlu disampaikan bukti-bukti pelunasan ataupun pembayaran dari pinjolnya. Mulai dari struk pelunasan kalian, terus chat yang mengatakan bahwa hutang kalian sudah lunas. Chat ataupun pesan dari pinjolnya, CS pinjolnya mengatakan bahwa uang kalian sudah kami terima dan sedang kami proses untuk pelunasan. Nah, itu bisa kalian screenshot, kalian print, lampirkan bersama dengan pengajuan kalian untuk kur. Itu bisa sekali ya, dan sampaikan kepada mantrinya ataupun kepada marketingnya bahwa kalian baru saja melunaskan pelunasan hutang kalian kemarin galbay dipinjol. Sampaikan, jangan terlalu jujur, bilang saja bahwa ini kemarin ada keterlambatan dan kami tidak tahu ternyata ada yang masih nyangkut. Gitu teman-teman ya, karena kalau kalian bilang kami sengaja nggak mau membayarnya karena bunga, karena ini, karena itu, nantinya bisa terjadi penolakan kalian untuk pengajuan kur. Ya, jadi hati-hati, perlu untuk berbohong sedikit demi kebaikan. Ya, oke, lanjut lagi untuk pinjol yang memang mencatat ke dalam Slik OJK. Yang selanjutnya itu adalah Aku Laku, Rupiah Cepat, Kredivo, HCI, semua pay letter ya, Kredit Pintar, Tunaiku, Samir, Easy Cash, ada Pundi dan Indodana. Itu setahu saya yang memang jelas-jelas masuk ke dalam Slik OJK setelah 1 bulan galbay. Jadi kalau seandainya kalian baru hitungan 2 minggu galbay, itu nggak akan masuk ke dalam Slik OJK sekalipun DC-nya mengancam data kalian masuk ke dalam Slik OJK, itu belum. Ya, tetapi kalau Shopee memang iya, di situ kalian pinjam, di situ cair pinjaman, di situ juga hutang kan akan masuk ke dalam Slik OJK. Nah, lanjut lagi. Ini ada beberapa teman-teman yang memang mengajukan pertanyaan, dia mau ngambil kendaraan. Ternyata 3 tahun yang lalu dia ada galbay dan dia tidak tahu itu galbaynya ada di mana saja, dan dia sekarang terkendala mau ngambil mobil karena banyak sekali konten kreator yang mengatakan bahwa hutang pinjol itu akan lunas setelah 2 tahun. Nah, itu perlu dihati-hati sekali perkataan seperti teman-teman ya. Jadi hutang pinjol itu tidak akan lunas dengan sendirinya kalau kalian tidak mengecek secara berkala. Walaupun ada pinjol yang memang melunaskan hutang kalian, tetapi hutang itu akan tercatat dilunaskan oleh pihak ketiga. Itu tetap akan mencoreng nama kalian karena kalian dianggap galbay selamanya. Beda dengan kata-kata lunas. Kalau memang kata-katanya lunas, berarti itu kalian dengan serta-merta melunaskan itu dengan uang kalian sendiri. Tetapi kalau dengan ada dilunaskan oleh pihak ketiga atau dilunaskan oleh perusahaan ini atau dialihkan oleh perusahaan ketiga dan skor kalian kembali 1, itu tetap mencoreng nama kalian. Gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, sekalipun hutang kalian itu sudah 3 tahunan, 4 tahunan, itu akan tetap ada. Apalagi yang namanya kartu kredit. Nah, buat teman-teman semuanya yang memang sekarang ini galbay di kartu kredit, nanti merasa, nggak apa-apa lah, nanti begini, nanti begitu, nanti dilunaskan, itu tidak bisa. Ya, tetap kalian harus cek secara berkala hutang kalian mana saja yang masuk ke dalam Slik OJK. Itulah yang memang harus kalian selesaikan. Seandainya ke depan, kalian mau ngambil mobil, mau ngambil rumah, mau mengadukan pinjaman, mau bikin usaha, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba ekonomi kita membaik kan ya.
terus juga semuanya kendalanya juga terselesaikan semuanya, terus kita mau memulai usaha baru, kita kan nggak tahu. Nah sebelum itu kalian cek Slick OJK dulu. Caranya sudah banyak saya bagikan di vlog-vlog YouTube saya. Kalau memang tidak bisa online, berarti memang kan wajib datang ke kantor OJK-nya langsung ya. Kalaupun mau online memang harus sangat-sangat bersabar karena semuanya dibatasin. Gitu teman-teman ya. Itu dia teman-teman ya, buat kalian yang memang punya skor 5, 4 ataupun 3 yang memang mau melakukan pinjaman. Dengan kata lain, saya mau melakukan pinjaman KUR satu tempat saja, saya mau melunaskan yang lainnya. Nah caranya bisa dengan seperti itu. Jadi hutang itu tidak akan bisa lunas dengan sendirinya, apalagi hutang itu yang dari pinjaman Shopee. Dia tidak akan bisa lunas dengan sendirinya. Tetapi ada beberapa memang pinjol yang mau melunaskannya, tetapi tetap saja kalian tidak bisa melakukan pinjaman karena kategorinya adalah dilunaskan. Jadi yang kategori bagus itu adalah lunas. Gitu teman-teman ya. Jadi perlu dia perhatikan semuanya, jangan sampai tergiur dengan apapun ketika kalian lagi stuck, bingung kok nggak bisa pengajuan ini, kok nggak bisa pengajuan ini, akhirnya mencari joki. Tidak ada satupun di dunia ini joki yang bisa membersihkan nama kita di Slick OJK kecuali kita sendiri. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian yang memang sudah bisa menyelesaikan utang-utang kalian. Saya harapkan jangan sampai terjerat lagi. Tetaplah hidup apa adanya, berbaik sangka dan tetap optimis. Gitu teman-teman ya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.